Jadi inilah ruh. Nah, titik. Disinilah pesan yang Allah kirim. Jadi kalau orang yang senang membersihkan hati, ya, di sini. Kalau di sini ada noda, ini sulit untuk kalau orang yang sudah membersihkan hatinya mulai dari awal dengan ada usaha dari dalamnya. Ya. Ini mungkin dia akan mendapatkan informasi bisa lewat mimpi. Kemudian kalau dia bersih lagi, dia bisa mendapat firasat-firasat seperti itu. Bersih lagi, lebih bersih lagi perasaan lewat rasa, perasaan, bisikan, bisikan dan rasa. Kemudian ada pesan suara, ada yang berbicara, ada yang mengatakan apa. Kemudian kalau bisa bersih lagi, di sini ini biasa orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, kita masih bisa menikmati sampai hari ini nikmat iman, nikmat Islam. Jadi karena kita sudah berada di akhir zaman, maka pola pembelajaran itu semuanya akan berbeda. Jadi judul kita hari ini membina akhlak umat di akhir zaman. Bagaimana membina akhlak umat di akhir zaman? Ya. Jadi tentulah kita harus paham sebenarnya yang dikatakan akhlak itu kita berbuat yang karena Allah. Itulah sebenarnya akhlak. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ini dengan bahasa kita, ya. Kita tidak menggunakan bahasa istilah, tapi langsung dengan bahasa kita. Jadi Allah bermaksud atau mungkin kalau kita katakan seperti itu nanti orang salah menafsirkan, padahal maksud kita meniupkan ruh. Apa sebenarnya yang ditiupkan itu, yang di dalam ruh itu? Itu adalah pesan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Jadi yang ditiup ruh itu adalah pesan. Itulah dalam Ahmad namanya, yang pertama. Kemudian yang dicipta ini Adam. Adam dicipta, ruh ditiup. Mana tiup itu sebenarnya itu dipengaruhi. Ya. Jadi apa yang Allah kehendaki itu akan ditiupkan melalui ruh, akan dipengaruhi melalui ruh. Maka kehidupan di dunia ini berjalan itu karena Allah sudah meniupkan dalam ruh, sehingga ada kisah skenario kehidupan ini. Nah, sehingga apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini sudah dapat disampaikan di awal kehidupan dulu. Jadi ruh itu ditiup, Adam itu dicipta. Jadi dimasukkan dalam jasad yang bernama manusia. Jadi kalau dalam surat Yasin itu manusia diibaratkan seperti kapal yang penuh muatan. Kenapa kapal yang penuh muatan? Nanti kita akan bahas. Ya. Karena kapal dalam diri kita ini ada nahkoda, ruh sebagai nahkoda. Ada awak kapalnya, para malaikat
jiwa, ada penumpangnya nafsu-nafsu, ada perusak kapalnya iblis. Jadi makanya manusia itu seperti kapal yang penuh muatan. Jadi kapal ini dia akan menuju pantai harapan. Jadi semua kapal akan menuju pantai harapan. Tapi nanti ketika sudah sampai pantai harapan, maka nahkodanya akan meninggalkan kapal dan seluruh awak kapal. Jadi masing-masing akan kembali ke asalnya masing-masing. Seperti kan yang dari api kembali ke api, yang dari tanah kembali ke tanah, semua akan kembali ke asalnya masing-masing. Jadi ini saya membuat gambar ini kalau dilihat kan nggak dimengerti kan. Ini sebagai ruh. Ini kalau dilihat tampak dari depan, untuk menjelaskan. Kemudian ini yang seperti ini, spiral ini tampak dari samping. Ini untuk memudahkan penjelasan saya buat seperti ini. Jadi inilah ruh. Titik. Disinilah pesan yang Allah kirim. Jadi kalau orang yang senang membersihkan hati, di sini dia akan cahaya cahaya atau informasi yang masuk dari ruh itu memang dari ruh, yang dari Allah itu masuknya dari ruh, lewat ruh. Informasi atau pesan itu masuk dari sebelah sini. Kalau di sini ada noda, ini sulit untuk masuk sampai ke kesadaran kita. Jadi tugas kita membersihkan hati. Dia bisa dipelajari lalu dianugerahi, atau dianugerahi dulu baru dipelajari. Itu tetap akan terjadi seperti itu. Jadi walaupun orang yang seperti para nabi, para rasul dianugerahi dulu, tapi tetap dipelajari, diajarkan melalui yang Allah kirim. Jadi ini kalau orang yang sudah membersihkan hatinya mulai dari awal dengan dia ada usaha dari dalamnya. Ini mungkin dia akan mendapatkan informasi bisa lewat mimpi. Kemudian kalau dia bersih lagi, dia bisa mendapat firasat-firasat seperti itu. Bersih lagi, lebih bersih lagi perasaan lewat rasa, perasaan, bisikan, bisikan dan rasa. Kemudian ada pesan suara, ada yang berbicara, ada yang mengatakan apa. Kemudian kalau bisa bersih lagi, di sini ini biasa orang pilihan yang sampai ke sini. Jadi kesadaran yang sempurna, pesan suara jelas semuanya menyatu. Jadi ini orang yang bersih hatinya. Nah ini kalau yang kita pelajari itu kan ada titik-titik latifah. Kalau orang yang suka membersihkan hati, istighfar, sadari, maka titik-titik latifah itu kan terbuka, sehingga cahaya dari ruh itu akan masuk dan sampai kemari, sehingga orangnya bisa mengerti. Kadang-kadang yang kita nggak mengerti, orang itu mengerti. Tanpa kita kasih tahu, sudah dia tahu. Karena apa? Ada informasi dari ruh. Karena ruh ini dengan Allah sangat dekat. Nah, kalau saya gambarkan begini,
Ini ruh. Nah, dia kalau ada titik-titik hitam di sekitar ini tidak dibersihkan, ini akan menular, bertambah lagi. Artinya dosa hati, ya, akan bertambah lagi hitam, sehingga ini akan kehilangan info dari ruh. Yang seharusnya dia ada peka, rasa, itu tidak tahu lagi. Makanya kita perlu meneliti hati kita, diri kita sendiri, dengan menuntut ilmu, baca Al-Quran, pahami, kemudian istighfar, zikir. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesadaran. Jadi yang kita harapkan untuk kita sadar siapa kita, siapa Allah, kita mau kemana. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas enggak? Ada yang bertanya? Enggak. Kalau tidak, saya lanjut. Ini kan kita sudah sering menjelaskan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Bentuk yang seperti Ka'bah, tapi bentuknya persegi, ya. Jadi walaupun ini kita dengan kesadaran Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, karena harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, semua milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Artinya kita di sini mengaku tidak menyembah selain Allah, tidak mengikuti selain Allah, tidak mengikuti nafsu, tidak mengikuti keinginan-keinginan kita, tapi kita mengikuti yang Allah ridho, yang Allah senang. Ini Allahu Akbar, ini yang terjadi. Nah, ini masih bentuknya, ini zikirnya orang awam, karena bentuknya masih bersegi. Tetapi zikirnya orang yang sadar, ya, ini sudah begini bentuknya. Ini maksudnya sama juga, walaupun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, tapi kesadarannya itu penuh, tidak berujung-ujung lagi. Jadi supaya ini terjadi, kalau ini kita lakukan, ini udah habis. Sekali ucapan itu bisa mengenai semuanya. Ini kalau saya menghadap sini kan, ini depan saya ya. Jadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini penuh. Begitu kita mengatakan Subhanallah dalam kesadaran, ya, sadar Maha Suci Allah yang mengatur, yang mencipta, yang menggerakkan semuanya. Kesadaran kita itu sudah, begitu kita ucapkan Subhanallah la ilaha illallah, ini kita sadar. Yang sebelah kanan itu yang seperti saya jelaskan, bahwa ini kita berusaha untuk memindahkan warna merah ke yang putih ke merah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ucapannya cuman itu, tapi kesadarannya penuh, bulat ini. Bisa paham ya? Inilah orang yang
sadar. Jadi itu apa namanya, kalau zikir biasa itu lama untuk tembus ke sana, ini bisa langsung tembusnya. Ya, jalan tol, benar, cepat. Tapi betul-betul harus kesadarannya harus penuh. Makanya kita perlu latihan setiap harinya, setiap waktunya. Jadi kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran, dia apa untungnya? Dia akan melihat dunia ini seperti mengikuti Allah melihat. Tidak ada menghinakan yang sana, tidak akan merendahkan si ini, karena semua ciptaan Allah, semua Allah yang pelihara, semua Allah yang jaga. Jadi kalau sudah kesadarannya penuh, paham nih ya? Nah, jadi tingkatan kita supaya bisa mencapai itu apa? Itulah semua gerak yang Allah gerakkan ke kita, kita terima dengan senang. Kalau ada rasa yang tidak menyenangkan, kita bisa sabar. Yang menyenangkan kita bisa bersyukur, itu aja yang disuruh. Sabar, syukur. Enggak ujian banyak. Harus sabar. Semua sabar. Kemudian jihad. Jihad itu untuk apa? Kalau kita misalnya begini, dulunya kita sebelumnya mungkin punya sifat yang mudah paham, kalau dikasih tahu cepat mengerti, kayaknya orangnya baik lah gitu. Tapi bisa jadi kita dibalikkan menjadi orang yang kayak cuek, sulit untuk bergaul atau apa. Nah, inilah jihad. Jihad untuk kembali kepada yang disukai oleh Allah. Nah, kalau kita menggunakan jalan ini insya Allah sangat mudah. Nah, karena Allah akan menuntun kita. Jadi ilmu itu ya ini seperti ini, dipelajari dulu, nanti Allah akan anugerahi. Ada yang dianugerahkan dulu, baru dipelajari. Nah, ini udah jelas semua ya. Nah, jadi ini baru sampai titik kesadaran, untuk mencapai kesadaran. Kesadaran sebagai kita seorang hamba. Hamba itu harus bagaimana? Ya. Jadi menerima semua ketentuan Allah. Bersyukur atau bersabar. Dua saja. Kalau tidak mampu syukur, sabar. Sabar tidak mampu berarti jihad. Perangi. Jangan memerangi orang lain. Perangi hawa nafsu diri sendiri. Nah, jadi keakuan kita ini nggak mudah. Kalau kita tidak senang melakukan zikir-zikir ini untuk membersihkan ini semua, ya, ini sulit. Ada yang mengatakan saya sudah tahu ilmunya tuh Bu, atau Umi saya udah tahu itu, tapi rasa itu nggak bisa hilang di sini. Saya nggak senang sama si fulan itu atau apa gitu. Itu berarti apa? Ada kotoran-kotoran masih belum bersih. Sampai kita betul-betul yang kita lihat, yang kita dengar, semua itu dari Allah. Nah, ini tadi, ini kan sisi kemanusiaan, jiwanya. Nah, kalau jiwa ini yang sudah terisi, udah
apa namanya, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Inilah yang dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robbimu dalam ridho dan diridhoi. Ini. Jadi ini jiwa yang seperti ini, dia nggak menyalahkan siapapun, nggak marah sama siapapun. Semua kejadian dia kembalikan itu kepada Allah. Nah, kalau menghadapi yang mungkar dia kerjakan karena Allah, menyuruh tidak dengan memaksa, menghadapi yang mungkar tidak takut celaan manusia. Nah, itu dia. Itu jiwa yang tenang. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan nggak? Bagaimana itu Cara atau bagaimana caranya bisa sesuatu perkara itu bisa kita lupakan yang sebenarnya sebagai bagaimana kita memaafkan seikhlas, bahasa ikhlas itu gampang kan? ya, Tapi bagaimana itu caranya? ucapnya bahasa ikhlas itu sehingga kita nggak benar-benar lagi yang menghilangkan dendam. Ya. Emang nggak boleh ada dendam kan? Jadi ini masih ingat penjelasan saya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita ingat Subhanallah. Inilah zikir. Maha suci Allah yang mengatur, yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Jadi kita di sini dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Nampaknya saya ini yang menaruh ini. Nah, jadi kita sebelum kita ada, ini kejadian ini sudah tertulis. Nah, ini kita harus ingat dulu. Jadi ketika kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencipta, mengatur, yang menggerakkan. Nah, berarti kita nggak ada di situ. Nah, walhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi tenaga, harta, ilmu punya Allah. Yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Allahu Akbar. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat si fulan misalnya menzolimi kita, ya, kita ingat dia diatur, digerakkan oleh Allah. Apa yang kita kasih sama dia ataupun hubungan kita punya Allah itu semuanya. Nah, kemudian yang kita ikuti kan kita udah janji sama Allah mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Yang terjadi pun itu kehendak Allah. Dia menzolimi kita itu terjadinya perbuatan dia itu untuk menguji kita. Allah yang menguji kita melalui dia. Ya. Jadi kalau kita sudah sadar itu, berarti tugas kita apa sebagai hamba nih? Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Dia buat begitu karena tidak menyadari. Ilmunya baru segitu. Berikan dia petunjuk, berikan dia rahmat. Lihat kelebihannya tanpa melihat kekurangannya. Ya. Kemudian doakan dengan doa yang baik. Kalau kita dalam posisi dia tidak sadar seperti itu, kita didoakan seperti itu juga senang. Ya, jadi orang yang senang menyenangkan orang lain, maka Allah akan senang, Allah akan sayang. Ya, jadi tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi celah orang lain di hati kita. Ya. Jadi itulah orang yang beruntung, yang kembali kepada Allah dalam hati dengan hati yang bersih. Ya, itu orang yang beruntung. Bisa paham nih? Bisa. Ah. Seolah begitu gampang lah ya.
seolah-olah yang saya pahami ya. Teorinya gampang, Teorinya gampang seolah-olah. Karena ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. ya. Dan apakah suatu ketetapan yang Allah tetapkan ini, walaupun ini orang yang melakukan kemungkaran ini, apakah atas kehendak Allah atau memang dia digelincirkan oleh syaitan atau iblis? Ya. Nah ini Pertanyaannya. Ya. Jadi memang dunia ini sudah diskenario, tapi Allah mengatakan benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Nah, jadi yang ditetapkan dia menjadi orang jahat, karena dia nggak beriman, dia nggak minta sama Allah untuk berubah, dia tetap dia jadi. Nah, jadi memang sudah kisahnya udah begini. Jadi kita ini yang diberi peringatan-peringatan ini untuk sadar. Begitu kita menghadapi, oh iya, saya kok masih hati saya nggak senang menghadapi ini. Berarti saya harus berjuang untuk bisa senang dengan ketentuan Allah. Ini yang kita harus perjuangkan diri kita sendiri. Inilah zaman ini. Zaman udah nafsi-nafsi ini sebenarnya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Ini jelas Pak Fuad? Jelas? Alhamdulillah. Iya betul, karena memang kita berbuat itu bukan untuk siapa, tapi kita berbuat untuk diri kita karena Allah, itulah akhlak. Ya. Jadi bisa jadi orang yang kelihatannya baik, santun, pemurah, tapi dia masih mengharapkan perhatian orang. Itu belum berakhlak baik. Ya. Tapi orang yang dia berbuat karena Allah semampu dia, ya, dia yakin dilihat, diperhatikan dengan yang maha teliti, ya, itulah akhlak. Sehingga enggak di depan, di belakang sama saja. Ya. Nah ini yang kita harus perbaiki, akhlak. Karena orang yang berakhlak itu ya seperti Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Sekarang bagaimana kita untuk bisa mengikuti Rasulullah? Berarti kita harus pelajari Al-Quran. Nah, harus kita baca, minimal kita baca dulu. Baca, kita mengetahui. Setelah kita mengetahui, kita pahami. Setelah kita pahami, kita laksanakan. Nah, baru kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita baca dengan bahasa yang kita nggak paham, kita nggak akan bisa berubah. Makanya saya suka baca dengan bahasa kita, walaupun yang bahasa dengan bahasa Arab aslinya tetap kita baca. Tapi yang untuk kita belajar ini khusus dengan bahasa Indonesia. Baik, ini tadi sampai ke kesadaran ya. Sudah sampai, kalau sudah tingkat kita sudah termasuk orang yang sadar, senantiasa dalam sadar, insya Allah kita akan aman. Jadi maka tasbih ini jangan lupa, karena Rasulullah itu senantiasa bertasbih. Kalau kita sudah tasbih, subhanallah, maha suci Allah yang mengatur, yang mencipta, yang menggerakkan. Lihat gorden, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, yang menggerakkan. Allah menciptanya apa? Orangnya dikasih ilmu, dikasih sehingga bisa terbuat itu. Begitu kita melihat sipulan itu dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah sehingga datang dia ke situ. Jadi semua perbuatan yang kita lihat adalah perbuatan Allah. Sehingga kita tidak akan merendahkan atau membanggakan, tidak ada. Itu. Subhanallah. Jadi ininya tadi udah selesai ya. Alhamdulillah.